Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu juga enggak ada, bapak-bapak jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir sehat-sehat ya Pak, panjang umur, berkah diisi umurnya dengan amal soleh, wafat husnul khotimah. Insyaallah malam hari ini kita bahas melanjutkan yang kemarin, bagian 2-nya. Sebenarnya sih bukan bagian 2 ya, tapi karena kemarin belum selesai terkait imamah sholat. Kemarin baru dibahas definisi, terus dibahas kemudian keistimewaan jadi imam sholat ya. Nah sekarang para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, membahas ahlus sultoh ahaqqu bil imamah. Jadi yang punya wilayah ya, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang di satu daerah atau dalam satu rumah ataupun dalam lingkup apapun, hakikatnya dia yang berhak jadi imam sholat ya Pak, seperti itu. Dan dalam kitab Jawahirul Iqlil ini kesepakatan seluruh ulama. Jadi ulama sepakat ya, para jamaah ya, bahwa yang berhak jadi imam itu yang memiliki kekuasaan. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, terus sholatnya bukan di masjid, di rumah orang tersebut, maka yang punya rumah Pak yang berhak jadi imam. Seperti itu. Kalau dalam satu lingkungan ya, para jamaah ngumpul-ngumpul misalnya se-RT, pas masuk waktu sholat, maka yang berhak jadi imam siapa? Pak RT-nya. Seperti itu ya, kalau dalam satu masjid yang berhak jadi imam ya ketua DKM-nya Pak. Seperti itu. Nah, wa hadza idza kana mustajmi'an li syuruti sihhati imamati shalah. Tapi ada syaratnya ya Pak. Beliau ya, yang kemudian memiliki bacaan yang bagus sama ngerti hukum sholat. Kalau dirasa nggak bisa, maka beliau yang berhak menunjuk siapa untuk jadi imam. Ya, semacam itu para jemaah, sehingga orang tuh tidak bisa ujug-ujug Pak. Apa ujug-ujug tuh ya? Tiba-tiba terus nyelonong jadi imam. Nyelonong tuh nggak boleh Pak, walaupun ahli fikih misalnya, walaupun hafalan Qur'annya banyak. Apa yang melandasi para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansori, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ya ummannar rajulur rajula fi sultani. Seseorang tidak boleh jadi imam ya, di wilayah
kekuasaan orang lain. Seperti itu. Jadi orang tidak boleh mengimami orang lain di kekuasaannya. Nyanya ini orang lain itu. Jadi kalau di RT ya harus atas seizin Pak RT. Kalau di masjid ya harus atas seizin ketua DKM. Nah, kalau di rumah ya harus atas seizin pemilik rumah. Semacam itu para jamaah. Ya. Walaupun memenuhi syarat jadi imam. Kenapa? Karena mereka yang akan ditanya besok di hari kiamat, Pak. Jadi dalam hadis sahih ya Pak, riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala kullukum ra'in. Masyhur kan ini hadisnya. Setiap kalian ini adalah pemimpin. Khalifatullah fil ard. Yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka yang ditanya besok di hari kiamat itu bukan ayam, Pak. Bukan kambing. Bukan sapi, bukan siapapun. Yang ditanya besok ya adalah kita manusia. Seperti itu. Jadi kita ini punya dua predikat. Predikat khalifatullah, pemimpin di muka bumi ini yang amalnya akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya amalnya, tapi amal orang-orang yang akan dipimpinnya juga. Seperti itu. Nah, juga sebagai Abdullah, hamba Allah. Maka fungsi hamba ya beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin ya, kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya kalau sendiri tangan kita kan yang mimpin kita, Pak. Mata kita yang mimpin kita, kaki kita yang mimpin kita. Maka kalau kesalahan di tangan kita yang mempertanggungjawabkan di hari kiamat ya kita. Ucapan kita ya yang mimpin kita. Kalau di rumah tangga para jamaah fal imamu ala nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ada orang mimpin manusia dari Pak RT, Pak RW, Kades, camat ya Pak, sampai Pak Presiden. Lalu ada masalah. Maka yang ditanya siapa? Pemimpinnya. Ya, ditanya besok di hari kiamat. Makanya kemudian di antara orang yang tidak dilihat Allah di hari kiamat itu siapa? Imamun jair, pemimpin yang zalim. Seperti itu. Tapi di antara 7 golongan yang dikasih naungan Allah pertama kali adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi resiko sesuai dengan bayaran, Pak. Ya, resikonya besar, ya maka bayarannya pun besar. Tanggung jawabnya besar, ya pahalanya juga besar. Semacam itu. Warrajulu ra'in an ahli baiti. Ya, suami tidak hanya ditanya amalnya, tapi juga ditanya amal anak dan istrinya. Semacam itu. Sudah ikut bertanggung jawab belum? Kalau sudah ikut bertanggung jawab, selamat. Tapi kalau tidak ikut bertanggung jawab, nasihati enggak, ngarahin enggak, dibiarkan misalnya istrinya bermaksiat, apalagi didukung. Anaknya bermaksiat, maka suaminya yang soleh ikut keseret masuk neraka. Maka di Quran itu ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naruh. Seperti itu. Nah, terus wal mar'atu ra'iyatun an ahli baiti zaujiha.
Ya, seorang ibu rumah tangga, dia yang akan didik anak-anak, Pak. Maka kalau anaknya bandel, anaknya bermasalah, ibunya ikut ditanya. Makanya Rasul itu kan ketika pernikahan, bab pernikahan ya, itu nyuruh nyari perempuan yang al-walud, al-wadud. Ya, Pak. Selain berpotensi punya anak, juga punya jiwa didik. Karena salah satu tujuan pernikahan itu apa? Memperbanyak umat Rasulullah. Seperti itu. Jadi tidak hanya bikin anak, tapi menjadikan anak menjadi umat Rasulullah. Dan faktor dominannya di ibu, bukan di bapak. Sehingga bapak dipertanggungjawabkan ketika salah milih istri. Seperti itu. Oh, masih bisa dididik, silahkan dididik istrinya. Imbasnya ke anak, Pak. Semacam itu. Nah, dan seterusnya ya, seorang hamba dipertanyakan atas harta tuannya. Termasuk kemudian ya, pertanyaan ini muncul juga pada pemilik wilayah terkait bab sholat. Seperti itu. Makanya selanjutnya saya tulis masalah makna dan fungsi masjid para jamaah. Jadi masjid itu satu tempat, Pak, dalam kitab I'lamus Sajid ya, yang tujuan pokoknya adalah pendirian sholat 5 waktu. Ya. Pendirian sholat 5 waktu. Dan kalau sholat 5 waktu tidak dilaksanakan, sekampung dosa di wilayah sekitarnya. Tapi yang pertama kali bertanggung jawab siapa? Pengurusnya. Semacam itu. Ya. Nah, berikut para jamaah beberapa referensi ya. Satu, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ya. Rasul mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Masjid-masjid Allah itu tidak layak buat kencing. Tidak layak buat buang air besar. Ini yang kemudian menunjukkan WC masjid bukan masjid ya Pak. Teras masjid juga bukan masjid. Namanya ruhbah. Seperti itu. Ya nanti kapan-kapan dibahas lah. Ya, ruhbah itu biasanya salah satu fungsinya para jamaah untuk duduk-duduk, Pak. Ada suaminya sholat berjamaah, istrinya haid, duduk di teras. Makan-makan, macam-macam lah, semacam itu. Nah, tapi pernah sih para jamaah ya, Umar bin Khattab mengatakan jangan berjualan ya, di teras masjid. Ya, karena teras masjid, kata Umar ibnul Khattab. Ya. Tapi itu bagian daripada bahasa majaz para jamaah. Karena jualan di teras masjid itu mengganggu orang sholat, Pak. Mengganggu orang beribadah. Dan pernah terbukti di zaman Rasul. Rasul lagi khutbah Jumat, ada pedagang. Ya, Pak. Ada permainan di luar. Apa yang dilakukan para sahabat? Ninggalin Rasul. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Sehingga aktivitas-aktivitas saat ibadah di luar masjid itu diusir sama Umar. Mengganggu. Semacam itu. Tapi iktikaf di teras yang enggak sah, Pak. Karena teras bukan masjid. Seperti itu. Jadi masjid itu ruangan yang khusus untuk sholat 5 waktu. Dan itu fungsi pokoknya.
Fungsi lainnya ya banyak yang bukan pokok. Bisa buat taklim, bisa buat zikir, bisa buat baca Quran, macam-macam. Tapi fungsi pokok masjid adalah apa? Sholat. Plus masjid itu wakaf. Ya, makanya di surah Al-Jin wa annal masajida lillah. Maka masjid itu Pak bukan milik orang, bukan milik yayasan, bukan milik organisasi, bukan milik negara. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Yang ngurus bisa orang perorangan, bisa yayasan, tapi dia fungsinya pengurus. Bisa perusahaan, bisa organisasi, tapi bukan pemilik, bisa negara. Sehingga tidak bisa dirubah aset masjid jadi aset negara, jadi aset organisasi, jadi aset yayasan, tidak bisa. Dia milik Allah. Nah, salah satu rusaknya juga para jamaah, kalau ada pengurus rasa pemilik, Pak. Seperti itu. Akhirnya apa? Ini masjid yang wakafin engkong saya nih, kayak gitu. Terus lama-kelamaan dijual kan kayak gitu. Semacam itu. Padahal sudah wakaf. Atau misalkan karena ngerasa jadi pemilik, akhirnya kemudian kebijakan masjidnya bukan bermaslahat pada umat. Tapi mumpung lagi berkuasa. Itu namanya pengurus rasa pemilik. Ya, presiden rasa raja lah Pak, seperti itu. Kalau presiden kan ada masa jabatannya dan ada pertanggungjawabannya. Kalau raja kan sampai meninggal, dia yang punya. Semacam itu. Nah, sehingga kemudian banyak hal-hal yang tidak bermaslahat buat jamaah masjidnya. Nah, ini terkait asal-usul wakaf para jamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Umar bin Khattab pernah dapat lahan Pak di Khaybar. Bagus lahannya. Seperti itu. Maka datang ke Rasul. Datang ke Rasul terus ngomong, ya Rasul, ini lahan enaknya diapain? Saya mau manfaatkan buat akhirat saya. Seperti itu. Karena ini lahan yang sangat bernilai, strategis ya Pak. Seperti itu. Bahkan ini termasuk harta yang istimewa milik saya. Saya mau infakkan. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak? Kalau kamu mau Umar, jangan disodakoin. Lahan ini tetapkan asalnya, ditahan. Ditahan itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah. Cari yang ngurus siapa. Nah, manfaat dari lahan ini sodakohkan. Itu wakaf tuh Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau statusnya wakaf, mau madrasah, ya Pak, mau masjid, mau apa, ya jangan diakui. Karena posisinya sekedar ngurus kan kayak gitu. Maka apa yang maslahat buat masyarakat, buat jamaah itu yang ditentukan. Kalau milik pribadi kan buat bisnis boleh Pak. Kalau milik pribadi, sekolahan milik pribadi, ya silahkan bisniskan. Modal-modal dia, namanya bab ijaroh, sewa. Seperti itu. Tapi kalau sumbernya wakaf,
sumbangan orang, lalu dibisniskan, diprofitkan, ya musibah para jamaah. Orang yang wakaf pengen dapat pahala, ternyata transaksinya bisnis. Pahalanya mana? Mendingan tanam saham sekalian. Nanti biar kemudian kalau tanam saham kan apa perusahaannya? Bisnis sekolah, seperti itu. Sehingga keuntungan sekolahnya pemilik saham dapat keuntungan, kan semacam itu. Nah itu salah satu musibah pengurus rasa pemilik para jamaah. Semacam itu. Jadi pas kemudian ini Pak, ayo berjuang biar dapat pahala dari Allah. Setelah jadi, bukan kemudian berpikir ini manfaatnya buat masyarakat apa, tapi berpikir bagaimana biar dapat keuntungan dari masyarakat. Nah, kasihannya kalau nanti di akhirat kan para jamaah. Ternyata bisnis dan tidak ada pahalanya. Nanti yang wakaf nuntut pahalanya dari siapa? Kalau transaksi bisnis kan nggak ada pahalanya, Pak. Seperti itu. Dia babnya bab muamalah. Bukan bab ibadah. Semacam itu. Nah, maka kemudian Umar melaksanakan itu, lalu harta itu diapa? Tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, ya karena sudah bukan miliknya. Pertama yang ngurus Umar sendiri dalam riwayat itu. Umarnya meninggal, yang ngurus ganti anaknya Ibnu Umar, ya itu tidak masalah. Mau yang ngurus anak cucunya, tapi tidak boleh ada rasa memiliki. Sehingga asasnya itu kalau orang zaman sekarang bilangnya nirlaba, non-profit, seperti itu. Karena memang tujuannya biar yang wakaf dapat pahala. Semacam itu. Jangan sampai masuk bab khid'ah para jamaah. Khid'ah itu nipu, ya seperti itu. Lewat jalur pahala. Ya, kan enak Pak, nggak perlu butuh modal, cuman diiming-imingi pahala, seperti itu. Sumbangan bangunannya dari masyarakat dengan janji pahala, yang ngajarnya digaji kecil, terus kemudian dengan iming-iming pahala. Tapi keuntungannya buat yang ngurus, waduh. Seperti itu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada ya Pak, seperti itu. Nah, kalau semacam itu ya, naudzubillah, nipu sana sini kan para jamaah. Nipu yang wakaf sama nipu yang kerjanya. Kamu nanti pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa ya, sekian saja. Padahal untuk anak istri pusing tuh. Seperti itu. Yang dapat gede siapa? Yang cuma nongkrong. Modalin nggak dianya? Enggak. Modal ngomong doang Pak. Mintain sumbangan sama orang. Namanya tinggi. Ya mudah-mudahan model kayak gitu tidak ada. Semacam itu. Sekedar cerita apa tuh namanya Pak? Fiksi ya? Atau apa namanya? Baik, fiktif ya namanya. Nah ini kenapa jamaah itu wajib fardu kifayah di masjid. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau dalam satu desa atau satu dusun ya Pak, lebih kecil dari desa, ya, terus kemudian isinya cuma 3 orang yang Islam, terus enggak sholat berjamaah, illa istahwadha alaihimus syaiton. Kecuali satu kampung dikuasai sama setan. Sehingga didirikanlah masjid untuk orang kampung tersebut. Biar ada azannya,
biar ada qomatnya, biar ada sholat 5 waktu berjamaah. Kalau nggak ada azan, nggak ada qomat, nggak ada sholat berjamaah, maka kemudian sekampung dikuasai setan. Apa artinya dosa semua tuh Pak? Kata orang kampungnya, udah saya pasrahin sama Pak DKM kan kayak gitu. Akhirnya kemudian yang bertanggung jawab memastikan adanya sholat berjamaah itu siapa Pak? Ketua DKM dan pengurusnya. Itu program utama. Wah ini kerja semua nih kayak gitu. Ya cari orang Pak, biar yang penting ada azan, ada qomat, ada sholat berjamaah. Seperti itu. Nah terus kemudian kalau nyari orang harus dibayar. Ya kan namanya juga bukan milik pribadi, tapi milik Allah. Dananya dari umat, ya minta sumbangan ke umat. Semacam itu. Untuk tujuan pokok masjid. Yaitu apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Makanya sering saya cerita itu kalau imamnya salah, azannya salah, qomatnya salah, lapornya ke siapa Pak? Ketua DKM. Karena beliau yang nanti akan ditanya di hari kiamat. Nanti ketua DKM kan ngomong sudah ada bagian ubudiyah. Sana ke bagian ubudiyah kan seperti itu. Kalau pengajiannya bermasalah, taklimnya bermasalah, juga lapornya ke siapa? Ketua DKM. Kata DKM-nya sudah ada bagian dakwah. Sana kayak gitu. Tapi ya jangan bilang bukan urusan saya ya Pak, seperti itu. Karena organisasi semua urusan. Dikoordinasikan gimana jadi baiknya semacam itu. Nah itu makna pertanggungjawaban. Sehingga kemudian hukum asalnya jadi imam itu ya Pak Ketua DKM. Pak Ketua DKM nggak bisa, maka didelegasikanlah bagian ubudiyah. Bagian ubudiyahnya nggak bisa, nyari imam rawatib. Kan kayak gitu para jamaah. Sehingga imam rawatib itu Pak enggak punya hak nyuruh orang lain jadi imam. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Kenapa? Karena dia posisinya disuruh, bukan nyuruh. Kecuali akad sama ketua DKM-nya ngomong. Nah, Pak Ketua, apa kata ketua DKM-nya? Kamu nggak jadi imam nggak apa-apa. Yang penting pokoknya masjid saya ada imamnya kayak gitu. Maka dia boleh nyuruh para jamaah. Tapi kalau pokoknya kalian berdua atau bertiga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada terus ya. Kayak gitu. Silahkan gonta-ganti. Terus kemudian dia keluar. Jadi imam di masjid lain. Nyuruh kawannya, enggak bisa Pak. Itu khianat namanya. Kecuali lapor dulu ke siapa? Ke DKM. Karena yang ditanya DKM-nya. Iya kalau kawannya benar. Kalau kawannya sholatnya enggak benar, bermasalah. Seperti itu. Sehingga petugas imam rawatib itu tidak punya hak untuk nyuruh orang lain. Ada ustadz datang mau ngisi kajian, hafal Quran, ilmunya tinggi. Terus kata imamnya, Pak Ustadz silahkan. Ya enggak Pak, maju aja. Karena dia yang diminta DKM untuk jadi imam. Kecuali Pak Ketua DKM-nya yang ngomongkan kayak gitu. Tad jadi imam, kamu makmum saja. Baru maju tuh ustadznya. Nah kalau ustadznya main nyelonong, ya salah Pak ustadznya Pak. Dia DKM bukan, apalagi ketua. Dia cuma tamu ke situ. Disuruh ngajar. Maka kewajiban dia apa? Ngajar, titik. Seperti itu. Yang agak bermasalah di Jumat saja ya para jamaah. Jumat itu kan imam sama khotib sepaket Pak. Tapi kalau kata DKM-nya, ini mau pembelajaran biar yang imam jamaah sini gitu, atau imam rawatib. Ya paling ustadznya cuma bilang, Pak bukannya afdol khotib sekaligus imam.
Kalau DKM-nya kekeh ya sudah. Seperti itu. Toh tidak ada urusan dengan yang khutbahnya para jamaah. Nanti kalau misalnya di akhirat ditanya, ya orang mintanya DKM seperti itu, dikasih tahu sudah. Ada kan beberapa masjid yang kemudian imam sholat Jumatnya adalah bukan yang khutbahnya apa. Seperti itu dengan berbagai macam alasan. Tapi itu pun ya yang jadi ustadz tidak bisa kemudian nyelonong jadi imam tuh Pak. Habis khutbah terus sawu sufufakum. Walaupun kadang bingung juga akhir khutbahnya tuh. Mau bilang aqimis sholah, dianya nggak jadi imam. Ya udahlah, nggak usah bilang aqimis sholah, kan sudah ada imamnya sendiri kayak gitu, seperti itu. Baik, ini ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis terkait sholat berjamaah masjid sebagai tempat sholat jamaah ya Pak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. Kata Abu Hurairah, ada sahabat yang buta Pak datang ke Rasulullah. Lalu ngomong, ya Rasul, saya nggak ada yang nuntun ke masjid. Jadi saya minta keringanan agar sholatnya di rumah saja. Sama Rasul kemudian dikasih keringanan. Terus faqala, Rasul mengatakan, hal tasma'un nida bisolah. Kamu dengar azan nggak di masjid untuk sholat berjamaah? Berarti salah satu fungsi masjid itu apa? Ada azannya untuk manggil sholat. Seperti itu. Nah, jawab laki-lakinya tersebut, iya ya Rasul dengar. Ya udah hadir ke masjid. Berarti sholat berjamaahnya di masjid. Semacam itu. Sehingga kemudian kalau masjidnya sepi dari sholat berjamaah, ya sekampung dosa Pak. Itu namanya fardu kifayah. Satu lagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kenapa kemudian tidak fardu ain sholat berjamaahnya Pak? Salah satunya hadis ini nih. Riwayat Bukhari dari Zaid bin Sabit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin kamar Pak untuk sholat. Busr bin Sa'id itu yang termasuk meriwayatkan ya dari Zaid bin Sabit, cerita bahwa kamarnya itu dari tikar saja di bulan Ramadan. Jadi bikin tikar untuk sholat. Ini ruangan sholat. Gitu, seperti itu. Lalu Rasul qiyamu Ramadan. Sholat tarawih ya Pak di situ. Bukan di masjid. Ternyata pada ngikut tuh orang-orang. Jadi makmumnya Rasulullah. Lalu Rasul kemudian ngomong ke mereka, qad araftul ladzi ra'aitu min soni'ikum. Aku tahu sebagaimana aku lihat apa yang kalian lakukan, kata Rasul. Maka wahai para sahabat, kalau sholat sunnah di rumah saja ya masing-masing. Sebab sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Kecuali sholat fardu afdolnya berarti nggak wajib di masjid Pak. Tapi masjidnya harus ada yang berjamaah wajib. Maka itu kemudian jadi hukum fardu kifayah. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Baru satu ini dulu kali ya. Apa lanjut lagi Ustaz? Mau Isa kayaknya. Silahkan, monggo. Yang pertama, Pak ya, ulama itu berbeda pendapat terkait imam sholat Jumat. Ya. Ada yang mengatakan afdol khotibnya,
ada yang mengatakan wajib yang khutbahnya. Yang mengatakan afdol khotibnya karena memisah antara khutbah dengan sholat. Sholat ya sholat, khutbah ya khutbah. Sehingga khutbah itu bukan rukun sholat, bukan rukun Jumat, tapi syarat Jumat. Kalau syarat itu sebelum. Nah, kalau yang semacam ini mengatakan afdol yang jadi imam sholat Jumat yang khutbahnya. Nah, kalau yang bukan khutbahnya, yang imam rawatibnya, ya boleh, tapi tidak afdol. Yang satu lagi Pak, wajib yang jadi imam yang khutbah Jumatnya. Karena khutbah itu bagian daripada sholat Jumat. Semacam itu. Maka tidak boleh mundur kecuali ada uzur. Seperti itu. Tidak boleh direkayasa 2 rakaat pertama sholat duhurnya imamnya ini ya. Nanti pas rakaat kedua mundur kamu ganti imamnya ini. Tidak boleh sholat kayak gitu tuh Pak. Seperti itu. Sehingga ya kalau ngambil yang ringan ya yang hukum afdol ya Pak. Seperti itu. Maka yang imamnya bukan yang khutbahnya, yang sholat rawatib, jadi apa? Boleh, tapi kurang istimewa. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ya tinggal dipilih saja. Cuman biasanya sih alasan pengurus masjidnya mau mengkader kayak gitu. Beberapa yang saya temui itu. Biasanya kadang di kampus itu biar mahasiswa bisa jadi imam udah imamnya mahasiswa saja kayak gitu. Seperti itu. Ada yang kemudian, tapi kalau alasannya yang ini hafalannya lebih banyak, berarti nggak ngaji itu Pak. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya, karena bukan jalurnya. Seperti itu. Kalau di sholat rawatib selain Jumat, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di sholat Jumat, mau lebih banyak hafalannya, mau ilmunya lebih tinggi, yang afdol ya yang khutbah. Seperti itu. Nah, tapi yang khutbah baca Qur'annya buruk, ya jangan dijadikan khotib. Karena salah satu rukun khutbah Jumat itu baca Al-Quran. Bukan sekedar ceramah. Nah, jadi di fikih-fikih itu kan Pak, ada yang mensyaratkan rukun khutbah itu 5. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, kemudian hamdalah, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wasiat taqwa, terus kemudian baca Quran, doa. Ada yang 4. Semacam itu. Tapi Quran tuh masuk terus. Entah masuk sebagai wasiat takwa, entah masuk secara berdiri sendiri. Sehingga khutbah yang gak ada baca Qurannya dipastikan khutbahnya apa? Batal Pak. Lalu ada khotib baca Qur'annya berantakan, ya jangan suruh khutbah. Walaupun singa podium. Sebab itu bukan orasi, tapi ibadah. Semacam itu. Nah, baik. Baca kotat kayak gitu. Ya baca juga bener nggak tajwidnya? Karena baca Quran itu harus pakai tajwid. Di situ. Yang kedua, terkait apa tuh Pak? Oh, mazhab. Baik, sebenarnya ini sudah berulang-ulang ya. Jadi sama Allah itu para jamaah disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Kita itu Pak disuruh ngikut ulama.
Nggak harus satu. Ulama itu banyak. Dalam hal ini ikut ulama ini, dalam hal ini ikut ulama ini. Semacam itu. Dalam hal ini ikut ulama ini. Kenapa? Karena pewaris yang faham hadis Nabi dan Quran itu siapa? Ulama. Itu pewarisnya Nabi, bukan anak cucunya. Dalam hal ilmu, ya. Seperti itu. Pewarisnya Nabi ulama. Oh, saya ngikut sahabat, ngikut ulamanya sahabat, Pak. Sebab tidak semua sahabat ulama, ada yang sibuk jihad, ada yang sibuk macam-macam. Tapi seluruh sahabat soleh, ya, itu keyakinan ahlus sunnah. Tapi apakah seluruh sahabat ulama? Enggak. Seperti itu. Nah, salah satu ulama yang keilmuannya bertahan, Pak, sampai mungkin sekitar 12 abad itu ulama 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sama Imam Ahmad. Jadi keilmuan beliau itu setiap generasi diuji oleh ribuan ulama. Yang uji itu bukan orang awam, tapi ulama. Hafal Quran, ahli hadis, ahli fikih. Tapi dia tetap ngikut Imam Syafi'i. Makanya kalau tiba-tiba ada orang muncul, Pak, pendapat saya yang benar, Imam Syafi'i salah. Kamu diuji sama siapa pendapat kamu benar? Orang diuji 6 profesor aja bangganya minta ampun. Saya dapat gelar doktor diuji 6 profesor. Ya sekarang bisa jadi profesornya ngantuk. Dianggap karya ilmiah. 100 tahun lagi ditolak mentah-mentah dan dikatakan bukan karya ilmiah, bagaimana? Ya, Imam 4 mazhab itu sampai sekarang karyanya diuji dan orang mengiyakan. Dari abad kedua Hijriah sampai sekarang abad ke 15 atau 14 sekarang? 15 ya Pak. 13 abad Pak diuji Pak. Dan yang uji Al-Hafidh, ya Pak, ahli hadis, Al-Alim, Al-Allamah, ya, Syekhul Masyayikh, Syekhul Islam, yang uji itu. Mereka kaji, kasih komentar. Maka ikut 4 mazhab itu jalur selamat ngikut Rasul. Daripada ikut ulama yang bertentangan dengan 4 mazhab, sehebat apapun. Seperti itu. Ya, kamu ngikut Rasulullah apa ngikut 4 mazhab? Saya ngikut Rasul lewat 4 mazhab, enggak lewat kamu. Kecuali kamunya ikut 4 mazhab, semacam itu. Nah, di situ para jamaah. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh ini ikut ini ikut itu? Boleh, Pak. Ya sama Allahnya juga disuruh ngikut para ulama, dan realitasnya memang gitu. Saya kasih contoh misalnya. Di bab mu'atoh ya Pak. Banyak orang bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau jual beli harus ada ijab qabul lewat ucapan. Jadi Bapak kalau mau beli nasi uduk harus ada ijab qabul dulu baru sah. Gimana repotnya Pak, beli nasi uduk harus ijab qabul. Yang bolehin siapa? Imam Ahmad lewat jalur bab mu'atoh, akad mu'atoh. Jadi cukup duitnya diserahin, nasi uduknya diterima, selesai kan. Nggak perlu ijab qabul kayak akad nikah kan. Repot Pak. Seperti itu. Tapi apa subuh kunut, ya enggak masalah. Dan semacam itu. Kalau enggak kunut sujud sahwi, enggak masalah Pak. Yang bermasalah itu nyampur aduk plin-plan. Contoh, nyentuh istri gimana hukumnya? Enggak batal. Dalilnya ini nih, saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Sehingga setiap salaman wudu lagi. Satu hari lagi males Pak. Terus habis salaman sama istrinya langsung ke masjid sholat. Sama istrinya, Pak kok enggak wudu lagi? Saya lagi ikut mazhab lain. Nah itu masalah tuh.
Seperti itu. Namanya pelin-pelan, Pak. Nah, kalau kata orang Jawa sih mazhab seka ya, Pak. Sekar pede dewe kayak gitu. Nah, jadi aman ya, Pak, semacam itu. Baik, wallahu a'lam. Mohon maaf ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.